sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 5. Ini untuk materinya di Abu Jauhar, Kevin Herlambang dan saya sendiri Hafiz Fitriansyah. Dan nanti akan coba dijelaskan juga oleh kita. Oke, apa itu multiplexing? Ini penjelasannya adalah multiplexing itu adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan dan beberapa aliran data melalui satu media. Lalu proses menggabungkan aliran data ini dikenal sebagai multiplexing dan perangkat keras yang digunakan untuk multiplexing itu dikenal sebagai multiplexer. Next slide-nya. Ini ada jenis-jenis frekuensi multiplexing. Yang pertama ada frekuensi division multiplexing atau FDM, lalu wavelength division multiplexing atau WDM, time division multiplexing (TDM), dan frekuensi division multiplexing. Nanti akan dijelaskan satu-satu oleh kita semua. Ini yang pertama untuk multiplexing FDM itu adalah frekuensi division teknik analog di mana bandwidth yang tersedia dari transmisi tunggal dibagi menjadi beberapa saluran. Lalu media transmisi tunggal ini dibagi menjadi beberapa saluran frekuensi dan setiap saluran frekuensi tersebut diberikan ke perangkat yang berbeda. Jadi itu untuk pengertiannya. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan dari FDM ini. Yang kelebihannya adalah FDM digunakan sinyal analog. Proses FDM sangat sederhana dan modulasinya mudah. Lalu sebagian besar sinyal dapat dikirim melalui FDM secara bersamaan. Lalu tidak memerlukan sinkronasi antara pengirim dan juga penerima. Itu untuk kelebihannya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama teknik FDM hanya digunakan ketika diperlukan saluran kecepatan rendah. Yang kedua banyak membutuhkan modulator. Dan yang terakhir memerlukan saluran bandwidth yang tinggi. Untuk poin nomor 2, di sini akan dibantu dijelaskan oleh teman saya. Boleh dilanjut ya. Ya, yang kedua saya akan jelaskan yaitu wavelet division multiplexing atau WDM. Wavelet division multiplexing hampir sama dengan FDM. Bedanya sinyal optik ditransmisikan melalui kabel serat optik. WDM digunakan pada fiber optik untuk meningkatkan kapasitas fiber tunggal. Teknik ini digunakan untuk memanfaatkan kemampuan kecepatan data tinggi dari kabel fiber optik. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan teknik WDM. Kelebihannya adalah kapasitasnya tinggi dan stability dan efisien transmisi jarak jauh. Sedangkan kekurangannya biayanya tinggi, kompleksitas sistem, dan kesesuaian panjang gelombang. Berikutnya poin 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada time division multiplexing atau TDM. Metode ini transmisi dan penerimaan sinyal independen melalui jalur sinyal umum melalui saklar tersinkronisasi di setiap ujung saluran transmisi sehingga setiap sinyal muncul di saluran hanya dalam waktu singkat dalam pola bolak-balik. Ini dapat digunakan ketika kecepatan bit media transmisi melebihi kecepatan bit sinyal yang akan dikirim. Bentuk multiplexing sinyal ini dikembangkan dalam telekomunikasi untuk sistem telegrafi pada akhir abad ke-19, tetapi penerapan paling umum dalam telepon digital pada paruh kedua abad ke-20. Kelebihan dan kekurangan dari teknik TDM. Yang pertama, kelebihan yang pertama ada
penggunaan bandwidth dan efisien, yang kedua ada sinkronisasi yang mudah, yang ketiga ada skalabilitas. Nah, kita ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama ada keterbatasan kapasitas, yang kedua ada isi paket yang variabel, yang ketiga keterlambatan, yang keempat kesulitan penanganan traffic burst. Selanjutnya dijelaskan dari Adi. Oke, saya akan menjelaskan tentang statistical TDM atau statistical time division multiplexing, yaitu merupakan sebuah teknik multiplexing yang mengalokasikan slot waktu untuk mentransmisikan data secara dinamis berdasarkan pola dan kebutuhan. Lalu lintas dari setiap aliran data yang terhubung dalam sistem berbeda dengan pendekatan yang statis. Pada time division multiplexing TDM konvensional, di mana setiap aliran data diberikan suatu waktu yang tetap. Statistical TDM mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel. Kelebihan dan kekurangan dan teknik statistical TDM. Kelebihannya yaitu penggunaan bandwidth yang efisien, penanganan lalu lintas yang fleksibel, pengurangan pemborosan bandwidth, penanganan burst traffic, dan untuk kekurangannya yaitu kompleksitas implementasi, keterlambatan latency, dan overheat atau pengalahan. Nah, untuk contoh gambarnya bisa dilihat di sini, yaitu ada FDM system, ada time division multiplexing, ada wavelength division multiplexing, dan STDM frame. Bisa dilihat ya, ini sebagai referensi, sebagai teknisnya mereka itu seperti apa. Nah, kesimpulan dari multiplexing adalah bahwa ini adalah teknik yang sangat penting dalam jaringan dan komunikasi modern, karena memungkinkan efisiensi penggunaan saluran komunikasi yang terbatas. Dengan memungkinkan beberapa sinyal untuk berbagi saluran yang sama, multiplexing membantu mengurangi biaya infrastruktur dan meningkat throughput atau kapasitas komunikasi. Oke, berikut saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.